3, 4. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya kita ketemu lagi nih di segmen Sepekan Arsenal, di mana saya akan ya merekap berita selama seminggu ini ya. Dan saya nggak terlalu rutin ini untuk Sepekan Arsenal karena memang biasanya tidak banyak berita ya tentang Arsenal yang menurut saya layak untuk dibikin video gitu ya, karena kebanyakan rata-rata berita-berita hanya bersifat rumor dan hoax gitu ya. Tapi kali ini, minggu ini, saya ngerasa ini ada 3 berita yang ya cukup seru untuk bisa kita bahas gitu ya. Yang pertama, ini kita bahas dulu. Kemarin kita akhirnya bisa lolos dari 16 besar ya, setelah sekian tahun, 14 tahun kalau nggak salah, tidak bisa lolos ke 8 besar Champions League. Kali ini Mikel Arteta dalam pertandingan dalam ya Champions League pertama dia ya sebagai manajer Arsenal bisa membawa kita lolos ke 8 besar gitu. Apakah bisa lebih jauh dari ini? Ya kita lihat gitu kan. Yang pasti dalam pertandingan kemarin ini kita lihat melawan Porto ya, sangat terlihat bagaimana para pemain Arsenal ini masih merasa gugup lah ya dalam permainannya. Dan apa ya, kelihatan lah untuk masalah pengalaman ini masih memang untuk bertanding di level Eropa ini pengalamannya masih sangat kurang gitu ya. Jadi kelihatan sekali permainan kemarin masih gugup, kurang pengalaman, tapi berhasil ditutupi dengan semangat dan strategi dari Mikel Arteta gitu kan ya. Kemarin kita untuk lolos ke 8 besar ini harus melalui adu penalti dan kita berhasil menang 4-2. Terima kasih kepada David Raya ya. Dan teman-teman kalau mau lihat review fullnya, ini saya ada di sini ya untuk review pertandingan kemarin. Dan David Raya sendiri juga menjadi pemain Arsenal pertama, goalkeeper Arsenal pertama yang bisa menyelamatkan 2 penalti dalam satu musim Champions League gitu kan. Ya ini jadi memang, dan David Raya sendiri kemarin ketika diwawancara dia bilang harusnya bisa nyelamatin 3 gitu ya. Jadi memang luar biasa kemarin ya David Raya ini. Dan juga kemarin kita lihat ya bagaimana Aaron Ramsdale dan David Raya merayakan kemenangan gitu kan. Jadi memang tidak terlihat sebenarnya ada perseteruan antara dua goalkeeper kita. Cuman ya memang dengan ya penampilan David Raya kemarin juga yang seperti saya bilang di review ini sudah ya secara de facto sudah nggak ada debat lagi siapa nih goalkeeper utama Arsenal gitu kan. Dan apakah nanti juga Ramsdale akan transfer keluar dari Arsenal atau gimana, kita nggak tahu. Beberapa rumor juga mengatakan bahwa Arsenal saat ini mencari kiper cadangan gitu kan. Berarti kalau memang benar kita cari kiper cadangan, berarti Aaron Ramsdale akan keluar. Ya harapan saya sih jangan keluar lah ya Ramsdale. Tapi ya juga ini bergantung bagaimana nanti Arsenal menegosiasikan. Sebenarnya bukan negosiasi kontrak ya, karena kalau kontrak kita sudah kontrak jangka panjang juga dengan Ramsdale, tapi lebih menegosiasikan bagaimana menit bermain yang akan dia dapat gitu kan, kesempatan bermain bagaimana yang akan didapat oleh Ramsdale gitu kan. Lalu ya inilah, jadi dalam suka ada dukanya juga gitu kan. Dengan keberhasilan Arsenal kita melihat bahwa pemain yang menjadi favorit bagi fans Arsenal ya, Aaron Ramsdale ini memang dia menjadi favorit bagi para pemain bagi fans Arsenal karena memang sifatnya dia yang periang dan bisa apa ya, dalam permainan itu, dalam pertandingan tuh bisa kayak ikut-ikutan ngejek fans lawan gitu ya. Jadi dia memang amat disenangi oleh fans-fans Arsenal karena sikap-sikap dia itu gitu.
ya. Dan kalau di wawancara juga Ramsdale ini orangnya sepertinya outgoing, dan kalau misalkan ketemu di jalan diajak ngobrol atau kita hangout itu kayaknya orang yang asik diajak hangout gitu ya. Jadi ya itulah dari pertandingan kemarin ya, Porto. Dan dari pertandingan itu juga ya ini kita udah dapat ya untuk apa namanya, undiannya. Jadi teman-teman juga ini bisa lihat hasil undiannya. Kita ketemu Bayern dalam pertandingan pertama, dan kalau lolos kita nanti akan ketemu Madrid atau Manchester City. Jadi ya ini kita dapat jalur yang berat ya, ketemu Munchen, abis itu ketemu Madrid atau City. Itu pun kalau kita lolos dari Munchen gitu kan. Dan dalam undian ini juga kita dapat undiannya sebenarnya kalau mau dibilang ya kurang menguntungkan. Kenapa kurang menguntungkan? Karena kita selalu dalam posisi dapat home pertama. Jadi leg pertama kita selalu home. Ya, dalam pertandingan semacam ini kita sebenarnya lebih menguntungkan kalau leg pertama itu away. Nah, ini masalahnya dari undian kita untuk melawan Munchen, kita leg pertama itu home. Lalu kalau kita lolos pun nanti ketemu Madrid atau City, leg pertama kita itu yang kita akan dapat home. Ya, jadi sesuai dengan undian ini kita selalu dapat home pertama, leg pertama ini selalu dapat home sampai dengan nanti ketemu di final ya. Finalnya ini di Wembley. Itu, dan ketika final pun kita akan terhitung sebagai tim kedua gitu ya. Jadi kemungkinan besar kita nanti akan pakai seragam jersey yang jersey kodok beracun ya. Tapi nggak apa-apa, kalaupun kita bisa sampai Wembley itu apa namanya, jersey kodok beracun itu sangat membawa hoki ya. Beberapa kali kita memenangkan pertandingan-pertandingan sulit ataupun kita bisa menang dengan besar itu adalah ketika kita pakai jersey kodok beracun itu ya. Jadi ya kita lihat seberapa jauh nanti Arsenal bisa bermain di Champions League. Oh ya, satu lagi untuk Munchen tadi saya baca itu adalah Munchen itu untuk pertandingan pertama, jadi leg pertama datang ke Emirates Stadium itu mereka tidak boleh membawa fans karena pada dua pertandingan sebelumnya itu fans Munchen itu melempar flare ya ke lapangan, sehingga ya akhirnya mereka dikenai denda. Dan plus untuk pertandingan kali ini mereka tidak boleh membawa fans ke pertandingan away. Jadi pada saat Munchen ke Emirates ini mereka tidak boleh membawa pendukung. Kesempatan menurut saya bagi Arsenal untuk bisa menekan ya, eh, semakin menekan apa namanya, Munchen ini ya di pertandingan ini. Suasananya mungkin bagi fans-fans yang hadir ke Emirates nanti bisa menunjukkan apa ya, menunjukkan geloranya lah untuk bisa menekan Munchen. Semoga mungkin di leg pertamanya kita bisa menang besar gitu kan ya. Kita lihat karena masih jauh juga nih ya pertandingan pertama, dan kita nggak usah mikir terlalu jauh karena akhir bulan ini kita masih harus ketemu dengan Manchester City dulu di EPL ya. Itu dulu yang harus kita konsentrasikan, one game at a time seperti kata Mikel Arteta ya. Satu persatu pertandingan, kita nggak bisa ngelihat terlalu jauh, kita hanya bisa lihat apa yang akan ada di depan. Dan pertandingan yang besok kita akan ada ini adalah pertandingan melawan Manchester City. Ya, berikutnya untuk Ben White. Ini saya mau bahas tentang Ben White. Pekan yang sangat banyak sekali momen ini untuk Ben White. Yang pertama ini adalah dia baru perpanjang kontrak jangka panjang yang disambut baik oleh para pemain Arsenal lain, disambut baik oleh para fans, ya disambut baik juga oleh Arteta dan Edu. Dan Ben White ini musim ini menurut saya sangat apa ya, sangat berperan permainan dia ketika Tomiyasu cedera dan dia dipakai sebagai
back sayap kanan utama Arsenal ya, dan dia dimainkan sebagai invert, dan ternyata dia luar biasa gitu kan. Jadi dia bukan hanya bisa invert tapi juga bisa overlap. Jadi permainan dia sangat luar biasa, membantu pertahanan di belakang, di tengah, dan membantu penyerangan juga gitu kan. Apalagi kemarin pada saat pertandingan melawan Brentford itu ya, dia 2 assist dengan 2 crossing dari sebelah kanan itu kan. Jadi wow gitu. Permainan Ben White ini menurut saya memang amat sangat pantas dia mendapat kontrak jangka panjang yang baru ya. Dan berikutnya itu Ben White yang masuk berita juga, ini adalah dia menolak untuk bermain di timnas Inggris gitu ya. Dan ini kronologisnya menurut saya agak aneh ya. Jadi Ben White itu minta tolong kepada Edu, dari Edu untuk menginformasikan kepada Gareth Southgate bahwa dirinya tidak tersedia untuk pertandingan persahabatan di International Week ya. Jadi kan minggu depan ini, pekan depan itu kita udah masuk International Week, di mana timnas-timnas ini bertanding untuk kualifikasi Euro, kualifikasi Piala Dunia, dan juga untuk friendly ya. Dan ya, Ben White mengatakan bahwa dia tidak ingin bergabung gitu kan, dan dia menginformasikannya ini melalui Edu gitu. Nah, ini menambah juga, jadi Ben White ini menambah daftar para pemain Inggris yang tidak ingin dipanggil ke timnas. Ini seperti Danny Drinkwater, Jamie Vardy, Ben Foster, lalu juga Chris Sutton ya, karena mereka tidak ingin bermain sebagai apa ya, lebih ke tim B-nya timnas Inggris gitu. Dan ya ini apa ya, sebenarnya sudah selek antara Ben White dengan timnas Inggris ini kemarin sudah kejadian sejak dari Piala Dunia Qatar ya. Jadi sejak dari Piala Dunia Qatar itu, di mana Ben White itu tiba-tiba pulang lebih dulu, di mana timnas Inggris waktu itu seharusnya masih bertanding di Piala Dunia. Jadi belum tersingkir, masih bermain. Tiba-tiba Ben White ini pulang duluan. Ya, pulang langsung ikut apa sih kalau nggak salah di 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 mana gitu ya. Jadi pokoknya di Arab juga. Ben White tiba-tiba nyusul tim Arsenal yang lagi latih tanding lah gitu ya. Jadi ya itu waktu itu juga sempat heboh. Nah, dan ini dibuka akhirnya oleh Atletik ya. Jadi teman-teman mungkin bisa cek ini di Atletik, ini sudah sorry. Nah, ini ya, ini dari Atletik dibuka. Ini kenapa penyebabnya Ben White ini nggak mau tanding di timnas Inggris gitu ya. Ini sorry, yang sebelah kiri atas ya, itu dari Atletik. Teman-teman bisa cek sendiri, link dari artikelnya nanti saya taruh di bawah ya, di di deskripsi. Nah, ini menurut Atletik ya, ini pada saat Piala Dunia Qatar kemarin, ini Ben White ini ada perseteruan dengan Steve Holland ya, asisten manajer dari Gareth Southgate, di mana Ben White ini dia dimarahi habis-habisan oleh Steve Holland karena katanya Ben White ini apa ya saya nerjemahinnya agak bingung, cuman menurut saya lebih karena Ben White ini nggak asik gitu, nggak asik, nggak apa ya, nggak bisa bergaul dengan baik dengan para pemain timnas Inggris gitu, terutama dari saingan-saingan di EPL. Jadi pemain Inggris yang ada menjadi klub saingan di EPL gitu ya. Yang seperti kita ketahui, Ben White ini juga memang dia bukan tipe pemain yang gampang bergaul. Jadi Ben White ini memang tipe pemain yang dia sebenarnya lebih tipe introvert gitu ya.
lebih ke tipe penyendiri. Dia sendiri bilang bahwa dia eh, kalau nggak jadi apa namanya, kalau nggak jadi pemain bola, dia pengennya adalah menjadi tukang kebon gitu. Dan dia tidak menikmati nonton pertandingan bola gitu ya. Jadi dia sebagai pemain sepak bola tapi dia tidak menikmati pertandingan sepak bola kalau dia hanya sebagai penonton gitu. Jadi buat dia pertandingan itu memang sebagai pemain, menurut saya pribadi kelihatannya dia memandang permainan sepak bola ini sebagai pekerjaan, sebagai karir, sebagai cara cari nafkah. Bukan memang dia benar-benar suka main bola gitu ya. Dan kebetulan aja dia ternyata di dalam sepak bola ini bakatnya besar dan bisa bermain di papan atas sekarang ini kan. Nah, disinilah jadi Ben White ini bukan tipe yang mudah bergaul. Dan ya, waktu dia pulang dari Qatar itu juga kan, menurut saya apa ya, respon dari Arteta itu kan juga agak agak apa ya, agak mencurigakan karena di situ dibilang bahwa Arteta memberi apa ya, memberi pernyataan bahwa kami bersama kamu Ben White. Jadi kayak seolah-olah memang ada masalah gitu kan di timnas. Dan ini dari Atletik akhirnya dibuka memang dia ada masalah dengan apa ya, dengan asisten pelatih, dengan asisten manajer, dan juga secara berikutnya adalah dengan punya masalah dengan Gareth Southgate sendiri sebagai manajer Inggris gitu ya. Dari pantauan saya di media-media Inggris gitu kan, saya lihat sih rata-rata media Inggris ini menyalahkan Ben White, tidak patriotik katanya ya. Tapi kalau dari sisi fans, saya lihat ini banyak fans timnas Inggris dan fans Arsenal ini lebih banyak yang mendukung Ben White karena merasa bahwa Gareth Southgate ini memang apa ya, manajer yang nggak bagus gitu. Dan merasa bahwa Gareth Southgate ini akan menyia-nyiakan generasi emas Inggris saat ini gitu. Jadi rata-rata banyak yang mendukung Ben White dari sisi fans ya, banyak yang mendukung Ben White karena merasa bahwa Gareth Southgate ini memang bukan manajer timnas yang baik gitu ya. Ya itu sih untuk berita yang ingin saya sampaikan ya untuk pekan ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai ini. Terima kasih juga untuk yang sudah nge-like dan share dan subscribe ya. Jadi kalau teman-teman suka konten-konten Arsenal semacam ini, boleh silakan di like, share, dan subscribe. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.